Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5A. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Kita mulai dengan pembelajaran 1 mata pelajaran IPA, materi, macam-macam otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan sekumpulan sel otot berbentuk jaringan yang berfungsi menggerakkan organ tubuh. Otot bekerja dengan dua cara, yaitu berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi adalah keadaan otot yang memendek, membesar, dan mengeras. Misalnya, kerja otot bisep untuk menaikkan lengan bagian bawah. Relaksasi adalah keadaan otot yang mengendur sehingga bentuk sel otot memanjang. Contohnya, kerja otot trisep untuk menurunkan lengan bagian atas. Ini adalah contoh otot trisep berelaksasi. Kita menaikkan lengan, otot bisep berkontraksi. Lalu ada gambar kedua, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Otot memiliki beberapa fungsi antara lain 1. Melaksanakan kerja seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri dari atas zat-zat tertentu seperti nutrisi dan oksigen. Berdasarkan susunannya, otot dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita akan mempelajari satu persatu. Dimulai dengan otot lurik. Otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka. Otot lurik berbentuk lurik-lurik. Otot lurik melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Otot lurik tersusun atas serabut-serabut otot atau miofibril berinti banyak. Sel otot lurik berbentuk silindris dengan bagian berwarna gelap dan terang. Otot lurik bekerja atas kesadaran perintah otak dan bisa mengalami kelelahan. Otot lurik terdapat pada otot punggung, otot dada, otot lengan, otot paha, dan otot pipi. Ini adalah gambar dari otot lurik. Jenis otot yang kedua adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terdapat pada organ jantung. Otot jantung merupakan otot yang mempunyai keistimewaan, yaitu berbentuknya lurik, namun bekerja seperti otot polos, yaitu di luar kesadaran atau di luar perintah otak. Sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang, silindris, dan memanjang. Sel-sel otot jantung mempunyai banyak inti dan terletak di tengah serabut. Otot jantung bekerja secara teratur, tidak cepat, dan tidak mengikuti kehendak kita. 3. Otot polos. Otot ini disebut otot polos karena tidak memiliki garis-garis melintang atau yang biasa disebut lurik. Otot polos bekerja tidak menurut kehendak kita atau bekerja di luar kesadaran. Otot polos bekerja lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Otot polos terdapat pada organ dalam seperti saluran pencernaan, saluran ekskresi, dan saluran kelamin. Setelah kita mempelajari 3 jenis otot berdasarkan susunan,
kita akan melihat perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, sekarang kita lihat untuk perbedaannya. Dimulai dari bentuk sel. Untuk bentuk sel, otot lurik adalah silindris memanjang. Bentuk sel otot polos bergelondong, kedua ujungnya meruncing dan tengahnya menggembung. Kalau untuk otot jantung, bentuk selnya silindris memanjang dengan ujung yang bercabang. Lalu untuk jumlah inti sel, otot lurik jumlahnya banyak, otot polos jumlahnya 1, otot jantung lebih dari 1. Perbedaan berikutnya dilihat dari letak inti sel. Letak inti sel otot lurik di tepi sel. Kalau untuk otot polos di tengah sel. Otot jantung di tengah sel. Perbedaan berikut berdasarkan sistem kerja. Untuk sistem kerja dari otot lurik bekerja secara sadar, otot polos bekerja secara tidak sadar. Untuk otot jantung bekerja secara tidak sadar. Perbedaan selanjutnya dilihat dari reaksi. Reaksi dari otot lurik cepat, otot polos lambat, otot jantung lambat. Berikut adalah berdasarkan gerakannya. Untuk gerakan dari otot lurik cepat lelah, untuk gerakan otot polos tidak cepat lelah. Untuk gerakan otot jantung tidak cepat lelah. Dan terakhir dilihat dari letak otot. Letak otot lurik melekat pada tulang. Letak otot polos, organ-organ dalam. Letak otot jantung hanya berada di jantung. Untuk materi IPA sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita lanjut dengan bahasa Indonesia dengan materi menentukan ide pokok pada bacaan. Bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Ide pokok adalah ide yang menjadi dasar penulisan sebuah paragraf. Ide pokok memiliki cakupan yang luas dan menjadi hal penting dalam suatu bacaan. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama tersebut diikuti kalimat-kalimat penjelas hingga membentuk satu paragraf yang utuh. Pelajaran terakhir yaitu SBDP dengan materi, desain, dan ragam gambar pada cover. Cover dibuat dengan tujuan untuk melindungi isi buku dan menarik minat baca. Oleh karena itu, cover harus dibuat semenarik mungkin karena cover menggambarkan keseluruhan isi buku. Cover pada buku menentukan ketertarikan seseorang untuk membuka atau bahkan membeli buku. Oleh karena itu, sebelum membuatnya, kalian harus benar-benar memahami isi bukunya terlebih dahulu. Berikut ini adalah cara membuat desain cover agar terlihat indah. 1. Memahami keseluruhan isi buku. 2. Menentukan judul, nama pengarang, dan nama penerbit buku. 3. Membuat desain sesuai dengan isi buku. 4. Menyusun tulisan dan gambar pada cover yang sesuai dengan isi buku. 5. Memberi tampilan yang menarik dan mewarnainya. Pembuatan cover buku dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama berdasarkan kebutuhan buku dan yang kedua adalah berdasarkan kebutuhan tampilan. Dan untuk cover yang berdasarkan kebutuhan tampilan dibagi menjadi dua. 1. Cover dengan latar belakang warna hitam putih. 2. Cover dengan warna penuh atau full color. Anak-anak hebat, materi hari ini selesai Ibu sampaikan. Kita lanjut dengan tugas tema.
Tugas tema pertama hari ini adalah IPA. Ayo jawablah 2 soal berikut dengan tepat. Untuk soal nomor 2, kalian menjawabnya dalam bentuk tabel. Anak-anak, ini adalah contoh format tabel untuk menjawab soal nomor 2. Tugas tema berikut Bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut ini untuk mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Setelah kalian membaca bacaan teks, jawablah 2 soal. Tugas yang terakhir adalah SBDP, menjawab 2 soal dengan tepat. Anak-anak hebat, selesai sudah untuk pembelajaran kita di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.